2024 ya. Ini yang kelas A, Iya, angkatan 2024, Bu. kelas A atau B ini? B ya? Kelas B. Oke, kelas B. Saya agak lupa kalau nggak salah saya belum pernah ngajar kelas B ya semester lalu ya atau semester sebelumnya pernah nggak ketemu? Belum pernah, Ibu. Belum ya. Oke. Mungkin kalau sebagian kelas B kemarin ada yang ngambil LPI ya waktu hari Senin ya, misalnya mungkin pernah ketemu saya di situ ya. Tapi berarti belum semuanya. Oke, kalau begitu salam kenal. Saya eh, Mimi Nur Haji Zaya namanya ya, boleh dipanggil Bu Mimi. Semester ini eh, apa namanya akan mengajar kalian di mata kuliah PPEP ya, atau perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pembelajaran. Seperti itu ya. Eh, eh, Mungkin kita tunggu teman-teman dulu sebentar ya. Ini di sini ada berapa mahasiswa kalau di kelas B? 39, Bu, karena ada yang nggak ngambil. Oh, Sebenarnya ada yang nggak ambil. iya. Ada yang nggak ambil. Oke, baik. Ini kalian juga ngambilnya lebih cepat ya, kalau nggak salah ya. Jadi seingat saya biasanya ngajar PPEP itu di semester ganjil ya. Kalau nggak salah saya biasanya ngajar di semester ganjil. Kalian ini semester berapa? Udah Semester semester 4, Bu. 3 ya? Semester 3 ya? 4. Semester 4. Oh semester, oh ya sorry, sekarang kan genap ya semester 4 ya. Nah biasanya PPEP itu dapatnya di semester 5 gitu. Tapi info dari Korprodi angkatan 2024 mau ambil lebih dulu nih, dan kalau dilihat-lihat sama mata kuliah prasyarat ya, udah memenuhi sebenarnya gitu. Jadi kalau SKS-nya udah cukup dan mau ambil tambahan PPP dibolehkan. Makanya semester ini dibuka lagi gitu. Jadi kemarin waktu saya dapat tugas apa jadwal ngajar gitu ya, lo kok ada PPP lagi biasanya setiap semester ganjil gitu ya. Oke, berarti ya alhamdulillah kalian berkesempatan untuk mengambil mata kuliah ini lebih awal gitu ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya mempercepat masa studi gitu ya, dan kemudian nanti untuk mata kuliah berikutnya ini bisa jadi bekal begitu. Oke, eh, ini masih ada beberapa berarti yang belum hadir. Tapi nggak apa-apa ya kita mulai aja karena sudah pukul 13 lewat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain si 7 orang lagi ya bisa segera bergabung. Baik, eh, sebelumnya kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Kalau saat kalian daftar di Siangkat ya, mata kuliah ini namanya apa? PPEP aja atau ada kepanjangannya? Atau Ada dari kepanjangannya, Ibu. kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Pe- Rancangan, pengelolaan, dan evaluasi pengajaran. Perancangan apa perencanaan? Yang P pertama. Perencanaan, Bu. Hah? Gimana? Perencanaan, Ibu. Oke, perencanaan ya. Jadi mungkin dari nama yang panjang itu udah agak kebayang ya. Kira-kira apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini gitu ya. Ada perencanaan pembelajaran, kemudian apa? Pengelolaan pembelajaran ya, sama terakhir evaluasi pembelajaran gitu ya. Karena memang itu satu rangkaian tuh dalam pembelajaran. Jadi ngajar kalau nanti eh, guru mengajar di kelas itu ya, tugas guru itu bukan cuma sekedar mengajar aja gitu ya, tugas teknisnya ya, bukan cuma mengajar.
Nah, sebelum mengajar harus membuat perencanaan pembelajaran dulu gitu. Jadi nggak bisa tuh belum belum buat perencanaan tiba-tiba langsung ngajar itu. Nah, itu bisa nggak efektif nanti pembelajarannya. Itu. Nah, kemudian udah direncanakan pembelajarannya dilaksanakan bagaimana mengelola kelas ya saat pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian belum selesai sampai situ harus ada evaluasi yang dilakukan ya, ada evaluasinya. Jadi penilaian yang diberikan kepada siswa untuk mengevaluasi atau mengukur ketercapaian apa namanya kompetensi atau capaian pembelajaran tertentu. Oke. Lebih jelasnya tentang PPMP, mungkin saya akan eh, apa, share screen ya. Baik, ini ya, tadi betul PPFP, perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah, kalian itu kan angkatan 2024 ada dua kelas ya, ada kelas A, ada kelas B. Ini dosen pengampunya beda-beda ya. Kalau di kelas B ya, kalian itu bersama Bu Elis dan saya. Ya, jadi nanti saya dulu yang masuk di pertemuan 1 sampai 8, nanti Bu Elis akan masuk di pertemuan 9 sampai 16. Nah, kalau di kelas A itu dibagi tiga ya, ada Bu Dwi Antari, ada Bu Puspitasari dan Bu Ani. Seperti itu. Nah, ini tapi apa yang kami sampaikan di kelas A maupun B itu sama ya. Jadi setiap mata kuliah itu kan ada tim dosen pengampunya di terkait dengan RPS, rencana perkuliahan, kontrak kuliahnya gitu ya, sistem penilaian dan lain sebagainya, penugasan itu akan sama ya walaupun dosennya berbeda gitu. Oke, ini deskripsi mata kuliahnya. Perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pembelajaran atau PPEP ini bobotnya 3 SKS ya. 3 SKS, kemudian ada mata kuliah prasyarat ya. Teori belajar dan pembelajaran. Jadi eh, pastikan kalau kalian itu sudah lulus TBP. TBP udah pernah ambil dan lulus kan ya? Mata kuliah TBP ya di semester 1 ya kalau nggak salah. Dengan siapa? Masih ingat nggak dosennya TBP? Di semester 3, Ibu. Oh, semester 3. Oh ya, sorry. Dengan siapa dosennya? Kalau kita sama itu sama Bu Tias dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari FIP. Oh, oke, baik ya. Nah, itu dapat dari sumbernya langsung ya orang FIP gitu ya, dosen FIP gitu. Oh, semester 3 berarti baru ya. Masih masih hangat nih ya, masih fresh lah ingatannya ya tentang materi tersebut. Saya waktu kemarin semester kemarin juga ngajar TBP, tapi malah ngajarnya di prodi apa namanya pendidikan fisika gitu. Ya, jadi memang kalau MKDK, MKU gitu ya, itu dosennya tuh bisa antar prodi ya, lintas prodi seperti itu. Nah, ini sudah lulus semua ya TBP-nya, jadi sudah boleh mengambil mata kuliah PPEP. Nah, mata kuliah PPEP ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika ya. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu apa aja sih ya? Apa namanya? Meliputi pengertian, tujuan, model-model perencanaan pembelajaran, ada standar-standar ya nanti standar nasional pendidikan begitu ya, ada standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, tapi nanti kita lebih khusus membahas tentang standar isi. Nah, kemudian ada kurikulum ini mohon maaf masih yang lama ya, bukan KTSP, jadi kurikulum yang terbaru ya nanti
kita akan bahas apa sih kurikulum terbaru yang digunakan di sekolah, ya. Kemudian silabus, RPP, dan skenario pembelajaran. RPP ini juga masih istilah lama ya. Yang terbaru itu adalah modul ajar. Sebenarnya ini agak-agak rancu mungkin ya istilahnya modul ajar itu kan modul kita nganggapnya modul itu seperti bahan ajar gitu ya. Nah, beda ya. Modul yang bahan ajar itu dengan modul ajar beda. Jadi kalau kita di perkuliahan kan ada RPS ya, rencana perkuliahan atau pembelajaran semester gitu ya. Kalau RPP ini adalah eh, rencana pembelajaran di eh, tingkat sekolah ya. Jadi guru-guru itu kan nyusun RPP. Nah, tapi istilahnya sekarang bergeser ya sejak kurikulum Merdeka, RPP itu ganti nama jadi modul ajar. Jadi kalau kalian dengar istilah modul ajar ya, bukan modul aja ya. Kalau modul itu eh, apa namanya merujuk ke bahan ajar ya, kayak buku ya, buku bahan ajar seperti itu. Tapi kalau modul ajar sepaket itu merujuk ke rencana pembelajaran atau RPP istilah lamanya gitu ya. Nah, kalau pengelolaan pembelajaran nanti akan dibahas tentang pengertian, tujuan, pengelolaan kelas dan pengelompokan siswa. Jadi nanti ada pengelolaan kelas, ada pengelolaan eh, pembelajaran gitu. Nah, kalau evaluasi ini berkaitan dengan penilaian ya. Bagaimana mengevaluasi hasil belajar siswa, tekniknya seperti apa, instrumennya apa saja, bentuk-bentuk penilaiannya seperti apa gitu dan seterusnya. Nah, itu. Jadi apa namanya? PPEP ini nanti kalau di semester berikutnya kalian apa dapat mata kuliah misalnya micro teaching ya, micro teaching, eh, apa praktik mengajar ya micro teaching. Nah itu kan harus sudah tahu ilmu tentang bagaimana merencanakan pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran ya dari modul ajar, kemudian bahan ajar, instrumen penilaian dan seterusnya. Begitu ya sampai dengan tadi mengelola kelas itu seperti apa. Nah, nanti prakteknya di micro teaching, nah kita teorinya ada di PPEP gitu. Nah, ini bahan kajian ya pada PPEP. Jadi kita akan membahas tentang standar nasional pendidikan serta kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran matematika. Berikutnya kita akan membahas tentang penilaian kelas ya dalam pembelajaran matematika, evaluasi begitu ya. Dan juga akan membahas tentang pengelolaan kelas ya dalam pembelajaran matematika. Nah, ini ada sub-sub bahan kajiannya mulai dari standar-standar ya, standar isi, standar proses, standar penilaian, kurikulum yang digunakan, kemudian bagaimana mengembangkan silabus, mengembangkan modul ajar, mengembangkan bahan ajar dan juga media pembelajarannya. Itu nanti saat penilaian akan membahas tentang prinsip-prinsip dan juga strategi penilaian di kelas. Teknik-teknik penilaian ya, hingga teknik penilaian autentik serta pengembangan instrumen tes. Bagaimana sih mengembangkan tes ya dalam pembelajaran matematika untuk mengukur ketercapaian uh, apa pembelajaran siswa begitu. Nah, nanti di pengelolaan kelas ada materi tentang pengelolaan kelas, kemudian pengelolaan pengajaran, serta usaha preventif terkait masalah pengelolaan kelas. Oke, kira-kira seperti itu bahan kajiannya. Nah, kemudian untuk pembelajarannya kita blended learning ya, mengikuti jadwal dari rumpun kan. Eh, pekan ini dari pekan-pekan berikutnya nanti kita cek di jadwal ya. Untuk kelas B bagaimana apa eh, modanya ya. Di minggu-minggu tertentu ada yang daring, ada yang luring. Gitu ya. Nah, kemudian nanti metodenya direct instruction dan project based learning. Jadi nanti ada pemaparan materi dari dosen dan ada proyek yang harus dikerjakan. Seperti itu. Di pembelajarannya berbasis proyek. Nah, ini rencana apa namanya materi yang akan disampaikan tiap-tiap pertemuannya. Ya, hari ini kita akan membedah RPS, ya rencana perkuliahan. Ini yang saya sampaikan ini rangkuman dari RPS-nya begitu ya. Nah, kemudian nanti insya Allah kalau masih ada waktu, ya insya Allah masih ada ya, kita bahas masuk ke pembahasan tentang standar nasional pendidikan gitu.
Jadi akan menganalisis ya standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang kurikulum, ya, kurikulum yang berlaku saat ini di sekolah. Itu kalau kalian waktu sekolah pakai kurikulum apa? Seingat nggak waktu 13, SMA? Bu. Oh, masih 13. K13. K13 ya. Nah, K13 sampai sekarang juga masih digunakan sebetulnya ya. Di samping kurikulum Merdeka. Jadi masih ada sebagian sekolah yang pakai K13, masih ada sebagian yang pakai kurikulum sudah ada sebagian yang pakai kurikulum Merdeka. Nah, tapi di Kementerian yang baru kan Kemdikdasmen ya sekarang dengan Mendikdasmen yang baru itu di dokumen peraturan tentang kurikulumnya itu menyebutkan bahwa sekolah itu boleh pakai kurikulum apa aja, ya baik itu K13 maupun kurikulum Merdeka, tapi yang perlu diperhatikan adalah tentang pendekatan deep learning. Ya, jadi harus ada eh, apa namanya hmm, implementasi deep learning ya atau pembelajaran mendalam ya dalam kurikulum yang diterapkan seperti itu. Nah, nanti tentang deep learning lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan kedua ya. Pernah dengar nggak istilah deep learning? Kan ramai itu ya waktu apa ada menteri yang baru kan sekarang kementerian yang baru. Nah, tentang deep learning itu digaung-gaungkan lah itu karena baru ya relatif baru. Pernah ingat nggak ada apa isu tentang deep learning itu? Atau belum pernah dengar sama sekali? Oke, ya mungkin nggak terlalu ngeh gitu ya, karena waktu kalian masih semester-semester awal, ya mungkin kan mata kuliahnya belum terlalu mengerucut ke mata kuliah pendidikan ya, masih mata kuliah ada MKU, kemudian ada mata kuliah eh, matematika murni gitu ya banyak gitu ya, jadi mungkin belum terlalu fokus atau ngeh lah tentang eh, persoalan kurikulum. Nah, tapi mulai sekarang sudah mulai harus ini ya eh, apa namanya memperhatikan, menyimak gitu ya informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan kurikulum, yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan seperti itu. Nah, nanti di pertemuan ketiga kita akan masuk ke materi penyusunan silabus dan modul ajar ya. Ini modul ajar yang saya bilang tadi itu rencana pembelajaran. Istilah lamanya itu RPP. Nah, sekarang kita pakai istilah modul ajar. Ya, bagaimana kita eh, apa namanya menyusun silabus, menyusun modul ajar ya, template-nya seperti apa sih secara umum ya. Walaupun beda-beda. Jadi setiap guru itu sebenarnya nggak dipatok harus seperti ini modul ajarnya enggak, tapi ada komponen-komponen tertentu yang harus ada ya dalam sebuah modul ajar. Nah, kita akan bahas itu di pertemuan ketiga. Karena setelah itu kalian akan mengerjakan proyek pengembangan perangkat pembelajaran ya yang meliputi modul ajar, kemudian bahan ajar dan media pembelajaran kayak gitu. Jadi di apa namanya? Pertemuan keempat itu nanti kalian akan menyusun modul ajarnya dulu ya. Setelah di pertemuan ketiga ada materi tentang silabus, modul ajar gitu ya. Nah, di pertemuan keempat kalian akan mengerjakan eh, proyek yang pertama dengan tahapan pertama yaitu menyusun modul ajar. Seperti itu. Nah, mungkin saya sampaikan dulu, nanti di PPEP ini ada dua proyek besar, ya, dua proyek utama. Yang pertama, proyeknya adalah mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, proyeknya adalah mengembangkan instrumen tes. Seperti itu ya. Nah, di pertemuan 1 sampai 8 ini kita akan fokus ke proyek yang pertama, yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran. Apa saja yang termasuk perangkat pembelajaran? Dalam hal ini kita akan mengembangkan modul ajar, kemudian bahan ajar, dan media pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, nanti di pertemuan 3 sampai 4 kita fokus dulu ke modul ajar. Kayak gitu. Nah, berikutnya pertemuan 5, 6 eh, itu kita akan mulai bukan sudah eh, merambah ke penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, ini disesuaikan dengan
modul ajarnya ya. Nanti saya akan apa namanya, mungkin materi ini kan ini fleksibel ya, di pertemuan di sini saya tulisnya di pertemuan kelima itu menyampaikan materi tentang penyusunan bahan ajar. Tapi kalau di pertemuan keempat kira-kira sudah memungkinkan, saya akan sampaikan di pertemuan keempat supaya di pertemuan kelima kita bisa fokus ya dalam penyusunan bahan ajarnya gitu. Jadi nanti kita tetap ada pertemuan eh, di pertemuan 4, 5, 6 ini ya, walaupun di sini tulisannya adalah mahasiswa mengerjakan proyek ya di 4, 5, 6 kan ini ada mahasiswa mengerjakan proyek penyusunan modul ajar, berikutnya di pertemuan kelimanya mahasiswa mengerjakan proyek penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan modul ajar, nah kemudian di keenamnya mahasiswa mengerjakan proyek eh, pengembangan media pembelajaran. Nah ini proyek ini dikerjakan di dalam kelas ya. Eh, apa namanya sesuai waktu yang tersedia. Kalau misalnya memang belum selesai bisa dikerjakan di luar kelas ya sebagai apa tambahannya gitu. Tapi di dalam kelas kita akan menyusun sama-sama. Jadi silakan nanti ini adalah tugas kelompok ya mengerjakan secara kelompok. Tapi nanti dosen tetap hadir untuk melihat progresnya. Kemudian juga diskusi jika ada kendala-kendala yang ditemukan ya selama proses penyusunan modul ajar, bahan ajar maupun media pembelajaran. Itu ya selama mengerjakan proyek nanti ada pembimbingan tetap dari dosen. Seperti itu. Itu ya. Nah, nanti di pertemuan 7 dan 8 adalah waktunya presentasi dari proyek yang sudah dibuat ya. Jadi kalau ini ada berapa? Ada 39 ya. 39 Bu, mahasiswa. maaf Bu, yang ngambil ternyata hanya 31 orang. Oh, oke, 31 ya. Berarti Ya, sekarang udah hadir semua ya ya siswanya. udah Baik, ada baik. semua. Oke, 31 orang. Nah, jadi idealnya itu satu kelompok ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Berarti nanti satu kelompoknya terdiri atas sorry. Jadi nanti ada 8 kelompok ya. Ada 8 kelompok, satu kelompok eh, terdiri atas 4 orang kecuali satu kelompok ya, yang 3 orang. Ya. Maksudnya misalnya kelompok 1 sampai kelompok 7 itu 4 orang, sedangkan kelompok ke-8-nya itu 3 orang gitu ya. Nanti diatur aja kelompok mana yang kira-kira 3 orang seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya bisa legowo ya kelompok yang 3 orang karena memang 31 tuh bilangan prima bukan 31. Iya, Bu. Ya prima ya. Jadi nggak bakal ketemu eh, apa jumlah anggota yang sesuai supaya bisa adil semuanya ya. Jadi mohon maaf nanti ada suatu kelompok yang hanya terdiri dari 3 orang. Seperti itu. Nah, itu ya kira-kira sampai dengan pertemuan 8 itu. Nah, nanti pertemuan 9 nanti dengan Bu Elis ya itu sudah masuk ke materi tentang evaluasi dan pengelolaan ya dan akan mengerjakan proyek yang kedua yaitu eh, pengembangan instrumen tes ya. Pengembangan instrumen tes. Nah, nanti lebih lanjut akan dijelaskan ya lebih detail oleh Bu Elis nanti saat awal pertemuan mungkin di pertemuan 9 dan seterusnya ya nanti akan dijelaskan oleh Bu Elis ya tentang detail proyeknya. Tapi kalau proyek secara umum, proyek kedua itu pokoknya kalian akan mengembangkan instrumen tes. Kayak gitu ya. Nah, nanti juga ada materi tentang pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran ya. Nah, nanti ada penugasan-penugasan juga untuk setiap apa CPMK begitu ya. Nah, nanti juga ada alokasi waktu untuk presentasi proyek yang kedua ya. Nah, jadi kalau kalian lihat nih dari rencana perkuliahan di pertemuan 1 sampai 16 nggak ada UTS, nggak ada UAS ya. Jadi di mata kuliah ini tidak ada UTS, tidak ada UAS atau tidak ada tes tertulis lah. Tuh, karena pembelajarannya berbasis proyek gitu ya. Ada proyek eh, 2 proyek utama dan nanti ada tugas-tugas individu ya yang akan disampaikan
apa pada pertemuan-pertemuan tertentu gitu ya. Nanti kalau eh, dengan saya di pertemuan 1 sampai 8 tadi proyek kelompoknya itu adalah mengembangkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, sampai divalidasi nanti ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, selain itu juga ada tugas individu ya. Jadi di pertemuan 1 dan 2 saya akan memberikan tugas individu yang berkaitan dengan materi ini. Kayak gitu ya, berkaitan dengan materi. Oke. Em, nah, ini penjelasan tentang penugasan proyeknya. Jadi, eh, untuk proyek yang pertama, ini adalah subjek PMK-nya ya. Mahasiswa dapat mengembangkan modul ajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan media pembelajaran. Ini mohon maaf, yang keempat itu LKPD. Nah, itu adalah bagian dari bahan ajar ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti saya akan jelaskan kemudian di pertemuan, mungkin pertemuan keempat ya, tentang bahan ajar, media pembelajaran, dan LKPD. Kalau di sini kan rencananya di pertemuan kelima ya, tapi sepertinya kalau baru disampaikan di pertemuan kelima akan mepet sekali gitu ya. Jadi nanti kalau di pertemuan ketiga misal bisa dijelaskan semua teorinya akan saya jelaskan, tapi sepertinya misalnya pertemuan ketiga kita fokus dulu di modul ajar materinya. Nah, kemudian nanti materi tentang bahan ajar, LKPD, media pembelajaran akan saya sampaikan di pertemuan keempat seperti itu ya. Nah, luaran dari proyek yang pertama ini adalah perangkat pembelajaran ya. Nah, eh, tapi bukan sekedar perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran tersebut harus menerapkan model pembelajaran tertentu gitu ya. Nah, kalian di TBP pernah kan belajar tentang model, metode, dan pendekatan pembelajaran, strategi, teknik pembelajaran, dan lain sebagainya ya. Misalnya apa? Model pembelajaran yang kalian tahu, coba sebutkan. Model pembelajaran PJBL, apa? Bu. Nah, misalnya PJBL. Oke, betul. Apalagi yang lain? PBL. BBL. Terus discovery learning yang Oke. penemuan-penemuan gitu. Ya, discovery learning gitu ya. Nah, itu diajarin kan waktu TBP kan ya? Iya, Bu. Termasuk sintaksnya kan? Sintaks itu langkah-langkah pembelajaran ya. Diajarin kan ada sintaksnya. Kalau misalnya Iya lupa-lupa, juga. nanti berarti sambil dilihat-lihat lagi ya, diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi referensinya ya. Apa namanya, terkait model pembelajaran tertentu. Jadi, nanti setiap kelompok itu akan mengerjakan modul ajar, bahan ajar, dan juga media pembelajaran ya untuk apa ya, untuk menyajikan satu topik matematika, boleh di tingkat SMP maupun SMA, ya, dengan menerapkan model pembelajaran tertentu. Ya, jadi pilih model pembelajarannya apa. Misal mau pilih materinya statistika, kemudian model pembelajarannya PBL. Jadi nanti modul ajar, bahan ajar, dan media pembelajarannya itu terkait dengan materi statistika dan menerapkan PBL. Seperti itu. Ya, dan materinya nggak boleh sama ya. Materinya harus berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Gitu. Jadi ketika nanti pembagian kelompok sekalian dibahas tuh kira-kira mau mengkaji materi apa, topik apa gitu ya. Kan banyak tuh di SMP SMA kan ada banyak kan, di SMP aja ada statistika, misal aljabar, fungsi apa segala macam, di matematika juga di SMA juga banyak. Ya, SMA atau SMK ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau model pembelajarannya boleh sama ya. Karena model pembelajaran kan mungkin terbatas ya. Dan juga yang cocok dengan materi tertentu mungkin ya eh, model pembelajaran tertentu gitu. Jadi kalau misalnya satu kelompok dengan kelompok yang lain, model pembelajarannya sama nggak masalah. Yang penting materinya berbeda. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk penugasan yang pertama, penugasan proyek yang pertama maksudnya ya. Kayak itu ya. Nah, berikutnya ini, nah ini penugasan proyek yang kedua. Nanti apa namanya sama ya.
Jadi eh, kelompok yang sama ya terdiri dari 4 mahasiswa atau 3 mahasiswa tadi ya. Nah, kemudian mengembangkan instrumen tes lengkap dengan kisi-kisinya, pedoman penskorannya, rubrik penilaiannya, seperti itu dibuat. Nah, itu jadi proyek yang kedua kayak gitu. Oh ya, sorry, maaf. Di sini di proyek yang pertama di sini ada bacaan validasi perangkat pembelajaran ya. Nanti kalian tuh kalau penelitian, penelitian itu kalian kan bikin instrumen penelitian ya. Ya, kalau nanti mau skripsi gitu ya, itu kan bikin instrumen penelitian. Jadi kalian bikin modul ajar, kalian bikin bahan ajar, misal LKPD atau kalian bikin media pembelajaran, itu perlu divalidasi oleh ahli. Nah, ahlinya itu bisa dosen pembimbing ditambah dengan dosen lain di luar dosen pembimbing. Seperti itu. Nah, untuk ini supaya kalian belajar bagaimana sih memvalidasi perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan. Nah, nanti kalian juga perlu melakukan validasi. Jadi kalian akan minta ke dosen, dosen di prodi kita aja gitu ya, untuk melakukan validasi terhadap perangkat pembelajaran yang sudah kalian eh, kembangkan gitu. Jadi nanti ada butir-butir penilaiannya, ada instrumennya. Nanti saya sampaikan ya supaya eh, bisa seragam. Nanti tinggal dimodifikasi aja. Misal yang dinilai itu terkait dengan materinya, terkait dengan kebahasaannya, kayak gitu ya. Kalau kalau media pembelajaran itu ada khusus tentang instrumen medianya gitu ya. Nah, nanti bisa minta tolong ke dosen kayak gitu. Nanti saya juga sounding juga ke dosen-dosen. Udah biasa sih sebenarnya untuk PPP ini dosen-dosen akan membantu memvalidasi eh, perangkat pembelajaran yang kalian susun, yang kalian kembangkan, kayak gitu ya. Nah, ini supaya belajar juga gimana sih eh, apa namanya memohon kesediaan dosen gitu ya eh, untuk melakukan validasi terhadap instrumen atau perangkat pembelajaran yang kita kembangkan, kayak gitu. Nah, demikian juga dengan yang tugas keduanya. Oke, nah ini untuk komponen dan bobot penilaiannya. Eh, Presentase terbesar atau bobot terbesar itu ada di penilaian proyek ya. Penilaian proyek itu apa namanya? eh 35% untuk proyek pertama, 35% untuk proyek kedua, kemudian nanti ada tugas mandirinya, bobotnya 20%, dan ada partisipasi dalam pembelajaran ya. Keaktifan selama diskusi atau selama perkuliahan itu ada bobotnya juga 10% termasuk kehadiran ya itu masuk ke komponen yang pertama ya yang bobotnya 10% partisipasi dalam perkuliahan gitu ya. Nah, jadi di sini tidak ada tes tertulis kayak gitu. Oke, mungkin itu berkaitan dengan eh, rencana pembelajaran kita ya selama 1 semester ke depan kayak gitu. Oh ya, saya juga mau tampilkan ini apa namanya? Rubrik ya. Rubrik penilaian untuk proyek yang pertama. Nanti saya sampaikan juga, saya kirim filenya juga ya. Apa saja sih yang dinilai? Ya, kalian kan nanti akan mengembangkan modul ajar. Kemudian kalian akan mengembangkan bahan ajar, kalian akan mengembangkan media pembelajaran. Nah, berikutnya kalian juga akan melakukan presentasi ya dari apa perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Gitu. Nah, nanti ini penilaiannya. Kalau modul ajar nanti ini aspek-aspek penilaiannya terkait dengan kesesuaian materi ya kesesuaian dengan capaian pembelajaran, kemudian juga sintaksnya apakah sudah ada ya dalam modul ajar, bahan ajar dan media pembelajarannya apakah sintaksnya tahapan-tahapan model dari model pembelajaran yang kalian pilih itu sudah diterapkan. Oh, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Nah, ini ada penilaiannya. Kemudian untuk bahan ajar juga demikian, ada kesesuaian materi, keakuratan dan kedalaman materi, ada bahasa, ada sistematika penyajiannya. Nah, media pembelajaran ada penilaiannya juga, kesesuaian dengan materi, kreativitas dan inovasi, kemudian kemudahan penggunaan dan daya tarik visualnya. Untuk laporan dan presentasi nanti apa namanya
ada aspek penilaiannya juga ya. Bagaimana kalian kualitas bahan presentasi dan presentasinya, kemudian ada nilai kerja sama kelompok, karena ada juga tuh yang misalnya eh, yang kerja misalnya hanya ini kan 4 lumayan banyak ya anggotanya. Tapi ternyata yang kerja cuma 2 aja, 2-nya ikut gitu. Jadi nanti jangan heran kalau apa namanya, saya satu kelompok nih Bu, tapi kok nilainya beda ya. Teman saya misalnya A, tapi kok saya Amin gitu misal gitu ya. Nah itu eh, nanti bisa jadi karena eh, apa namanya, aspek ini gitu ya. Nggak berperan aktif misalnya dalam penyusunan tugas ataupun presentasinya gitu. Oke, mungkin itu ya eh, yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Sampai di sini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan, baik berkait dengan materi, penugasan, atau yang lainnya, silakan. Mungkin saat ini belum ada sih Bu. Mending Ya, baik, belum ada ya. Kalau begitu, saya lanjut ke materi di pertemuan pertama ini ya tentang standar nasional pendidikan. Gitu. Eh, Pernah dengar istilah itu, standar nasional pendidikan? Kalau standar tuh apa sih? Standar. Standar itu batas atas atau batas bawah? Bawah, Bu. terbawah Bu. Bawah ya. Jadi ketika ada standar yang ditetapkan, nah itu berarti batas bawah yang harus dicapai, gitu ya. Kalau bisa dilampaui, gitu. Jadi kalau misalnya kan pendidikan di Indonesia itu kan ya belum sepenuhnya merata, begitu ya, antara yang di perkotaan dengan yang di pedesaan, apalagi di daerah 3T, itu masih apa namanya, memprihatinkan lah terkait dengan pemerataan pendidikan gitu. Kalau di Jakarta, terutama pendidikan-pendidikan ini ya apa namanya, dasar dan menengah ya. Kalau pendidikan tinggi ya juga sama ya, walaupun di Jakarta misalnya ada banyak apa fasilitas ya untuk pendidikan tinggi, tapi di luar Jakarta atau di luar Jawa juga ada ya kampus-kampus yang bagus dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau di pendidikan dasar dan menengah ya, itu dari tingkat SD, SMP gitu ya, SMA, nah itu eh, biasanya agak timpang ya antara yang di kota-kota besar dengan di daerah-daerah yang eh, masih apa kategorinya terpencil ya. Ter, Supaya 3T itu apa sih? Terluar, terpencil, terapa lagi tuh kalau 3T? Terdalam Ibu kan, setahu saya. Terdalam ya atau tertinggal, nanti kita cek ya. Pokoknya daerah 3T itu ya. Saya Nah, tertinggal. tertinggal ya. Oke. Jadi di daerah 3T itu kan masih belum merata, tapi pemerintah itu menetapkan standar ya yang harus dipenuhi oleh semua, namanya standar nasional ya. Berarti semua tempat, semua wilayah ya, semua satuan pendidikan di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke itu harus memenuhi standar itu. Karena standar nasional pendidikan seperti itu. Nah, jadi itu adalah batas bawah tadi ya. Standar itu batas bawah gitu. Jadi kalau bisa dilampaui standar itu gitu dan nggak boleh nggak tercapai. Kalau memang itu belum tercapai, nah berarti itu adalah bahan evaluasi ya buat eh, banyak pihak ya, terutama untuk pemerintah seperti itu. Nah juga mungkin yang berkaitan langsung dengan eh, satuan pendidikannya kayak gitu ya.
Misalnya mungkin yang paling itu guru gitu ya, tapi guru itu kan yang paling teknis ya. Uh, itu kan uh, sebenarnya apa yang ada dari atas ya, dari pemerintah, kemudian ke dinas pendidikan, ke apa namanya, kepala sekolah ya, pengawas kepala sekolah dan sampai guru gitu, baru nah itu harus uh, memenuhi ya standar-standar yang telah ditetapkan. Nah ini kalian coba, sebentar, coba bisa nanti akan tampilkan juga. Ini ada di kolom chat nih, saya akan kirimkan alamat ya, eh, website. Itu website yang eh, berisi standar nasional pendidikan ya dari Kemdikbudmen. Mana ya? Bentar. Ini. Oke. Sudah bisa dilihat ya di layar. Nah, ini eh, website dari Kemdikbudmen yang isinya tentang standar nasional pendidikan. Kalau kita lihat di sini menu-menunya, di menu utama ada standar nasional pendidikan. Nah, ini rapor pendidikan ya. Nah, di sini kita bisa lihat mana coba, agak lama ya. Nah, ini rapor pendidikan. Kemudian ini nanti bisa diklik ya, bagaimana mengidentifikasi, merefleksi ya, dan membenahi ketercapaian standar-standar tersebut gitu ya. Tapi ini kita nggak akan eh, bahas ya tentang menu-menu yang lain. Kita fokus di standar nasional pendidikan seperti itu. Nah ini ya, ini yang tadi kita bahas ya, bahwa standar itu adalah batas bawah. Ya. Jadi standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal, minimal ya, tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan ya. Nah, yang dikelola oleh Kemdikbudmen itu adalah pada jenjang pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, ini standar nasional pendidikan tinggi kita nggak perlu bahas ya di mata kuliah PPEP ya. Jadi eh, kampus ya perguruan tinggi itu juga punya standar nasional yang harus dipenuhi, yang harus dilampaui begitu ya. Nah, tapi kita nggak ke situ, kita fokus di standar nasional pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, utamanya sih yang jenjang SMP, SMA, karena profil lulusan kita, lulusan Prodi Pendidikan Matematika UNJ itu salah satunya adalah menjadi pendidik ya di satuan pendidikan SMP dan juga SMA atau SMK seperti itu. Jadi nggak dia anak usia dini, nggak di SD karena itu adalah profil lulusannya prodi PGSD. Tapi ketika ada lulusan pendidikan matematika yang nanti ngajar di SD, ya itu juga bagus. Apa namanya? Ya, karena tidak terbatas ya hanya di SMP SMA. Tapi kalau secara secara visi misi ya di UNJ itu profil lulusan gitu ya, itu jadi pendidik di tingkat SMP maupun SMA salah satunya ya. Di samping nanti jadi peneliti atau misalnya jadi wirausahawan kayak gitu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Ada istilah pendidikan dasar, ada istilah pendidikan menengah. Nah, kalau eh, pendidikan dasar itu
Apa aja? Atau apa? Kalau TK, ya PAUD itu pasti adanya di pendidikan anak usia dini. Kalau SD masuk ke mana? Dasar, Bu. Pendidikan dasar, Ibu. Dasar. Betul. Kalau kalau SMP Masih di Menengah. menengah atau dasar? Masih dasar bukan, Bu? Iya, Masih betul dasar, ya. Bu. Masih dasar ya. Jadi walaupun namanya apa namanya sekolah menengah gitu ya, tapi dia masih kategori pendidikan dasar gitu ya. Nah, kemudian eh, pendidikan menengah nih. Kalau pendidikan menengah berarti SMA atau SMK kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk pendidikan PAUD dan dasar serta menengah itu ada 8 standar nasional yang harus dipenuhi. Itu ya, yang menjadi kriteria minimal ya, berkaitan dengan sistem pendidikan. Ada 8 standar ya. Apa aja itu 8 standarnya? Nah, ini ya. Ada standar kompetensi lulusan yang pertama. Yang kedua itu ada standar isi. Nah, kemudian standar proses. Berikutnya standar penilaian. Terus standar tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana. Standar pengelolaan. Dan standar pembiayaan. Ya, tapi untuk yang 5 sampai 8, nah ini bukan ranahnya kita ya. Terkait dengan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan, nah itu nggak jadi bahan kajian kita ya. Nah, kita itu fokus di SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, terutama sih di standar isi ya. Kalau tadi lihat di eh, apa yang paparan saya tentang RPS tadi ya, itu fokusnya ke standar isi. Nah, tapi kita juga perlu tahu tentang standar kompetensi lulusan, standar proses, juga standar penilaian. Ya. Nah, ini kalau misalnya ini secara umum prinsip pengembangan sarana nasional pendidikan dia hanya mengatur hal-hal yang prinsip gitu. Jadi jangan harap di standar ini kita mengetahui atau mendapatkan informasi tentang hal-hal yang teknis, enggak ya. Jadi standar ini hanya yang umum aja, yang prinsipil aja. Nah, tapi dia bersifat holistik, kemudian fokus pada kualitas pembelajaran dan inklusif. Ya, ini mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi bisa diterapkan atau dinilai bisa dicapai, diterapkan oleh semua satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kita memantik inisiatif inovasi serta ringkas ya, mulai dipahami dan dijadikan kompas ya atau petunjuk gitu. Ini kita klik standar nasional pendidikan ini, dia akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini ya. Tadi kan saya bilang ada 8 standar ya. Dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan seterusnya sampai standar pembiayaan. Nah, ini ada semua. Nah, ini bisa dicek satu-satu ya. Nah, ini pengertian secara umumnya dulu ya tentang masing-masing standar. Apa itu standar kompetensi lulusan? Ya, jadi standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan murid dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Gitu. Makanya kalau kalian itu waktu SMA, apa nama ujiannya? UAN, UN, atau apa? Apa UTBK? UTBK mau masuk kampus ya? Kayaknya Apa? ANBK deh, Bu. Oh, ANBK, ya ANBK ya. Nah, itu kan ada SKL-SKL-nya ya. Soal-soalnya itu merujuk ke SKL tertentu kan. Nah, itu jadi memang itulah yang harus dicapai ya oleh siswa ya ketika belajar eh, selama sekian tahun. Ya kalau di SMA berarti 3 tahun. Ya di SMP berarti 3 tahun, di SD berarti 6 tahun. Nah itu apa aja standar kompetensi lulusannya. Ketika lulus dari SD itu harus bisa apa aja. Nah ini terkait sama
ya materi-materi pelajaran yang diperoleh. Ketika lulus SMP, lulus SMA itu apa aja apa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, itu adalah standar kompetensi lulusan. Kayak gitu ya. Nah, ini nih. Jadi ada masing-masing jenjang, ada SKL-nya ya di apa namanya? eh, PAUD. Kemudian, nah nih, tadi ya, SKL pada jenjang pendidikan dasar itu meliputi SD, termasuk sederajat ya, SD, MI, SLB yang tingkat dasar dan lain sebagainya ya. Nah, juga SMP, SMP dan sederajat ya, SMP, MTS, SMP LB, paket B, dan seterusnya. Nah, ini masuk ke jenjang pendidikan dasar. Ini ada juga SKL-nya. Kalau yang menengah itu tadi kan SMA atau SMK ya. Nah, itu juga ada SKL-nya, gitu ya. Nah, SKL ini jadi acuan. Nah, untuk mencapai SKL tersebut, bagaimana sih standar isinya? Bagaimana standar prosesnya? Bagaimana standar penilaian dan seterusnya sampai bagaimana standar pembiayaan supaya SKL tadi bisa tercapai. Gitu. Jadi dia jadi acuan ya, jadi patokan begitu ya. Dan si SKL ini juga jadi pedoman dalam penentuan kelulusan murid. Nah, dia layak lulus nggak dari SD, layak lulus nggak dari SMP, layak lulus nggak dari SMA, merujuk ke SKL-nya. Itu makanya kalau soal UN, UAN, ANBK atau semacamnya ya, itu kan mengukur ketercapaian SKL sebetulnya. Seperti itu. Nah, ya, dan dia itu ada 8 dimensi profilnya ya, berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itu yaitu dimensi profil lulusannya ya. Nah, eh, ini ada kalau kita klik itu ada tuh apa namanya di dimensi keimanan dan ketakwaan itu apa aja alur SKL-nya, dimensi keluargaan apa aja, dimensi penalaran kritis apa aja, kreativitas apa, kolaborasi apa, kemandirian apa, dan seterusnya ya. Ini kita ambil contoh salah satunya aja ya, yang di penalaran kritis misalnya. Nah ini ada PAUD, ada dasar, sorry SD, SMP, SMA tadi kan SKL itu per jenjang ya. Nah, kita lihat contohnya di SD. Nah, di SD itu SKL terkait penalaran kritisnya itu siswa harus memiliki rasa ingin tahu, mampu menganalisis permasalahan dan gagasan sederhana, menyampaikan argumentasi secara logis, mampu memilah informasi yang relevan, membuat keputusan yang tepat, dan menggunakan literasi dan numerasi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Nah, apa namanya? eh, Alur-alur SKL ini itu nanti di breakdown di hal-hal yang lebih teknis lagi ya di kurikulum gitu. Tadi kan dibilang kalau SKL itu kan hanya membahas hal-hal yang prinsip ya, hal yang umum begitu. Jadi nggak sampai ke matematikanya ini harus belajar tentang apa. Nah, itu enggak. Nah, tapi di sini ada di bagian penalaran kritis itu ada kan harus bisa menganalisis permasalahan, harus bisa menyampaikan argumentasi secara logis gitu ya. Kemudian menggunakan literasi dan numerasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang jadi acuannya, pedomannya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang SMP sebenarnya mirip-mirip ya, tapi lebih meningkat lagi levelnya gitu. Kayak tadi kan kalau di SD hanya menyampaikan argumentasi secara logis, tapi kalau di SMP menyampaikan argumentasi logis yang terstruktur gitu. Kalau tadi hanya membuat keputusan yang tepat. Kalau ini membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Seperti itu ya. Nah, kalau yang lainnya mirip-mirip kayak gitu. Nah, ini untuk contoh salah satu dimensi aja. Nah, di dimensi yang lain nanti ada lagi. Nih, kalau di kreativitas, apa aja yang harus dicapai ya SKL-nya. Contohnya di sini untuk yang dimensi kreativitas mampu menyampaikan gagasan dan membuat tindakan atau karya sederhana yang kreatif serta menemukan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita lihat ini
sangat apa umum sekali ya tadi, mengacu ke hal-hal yang prinsip kalau standar itu SKL ya, itu adalah SKL. Nah berikutnya kita lihat yang standar isi coba ya. Nah kalau standar isi ini tadi kan SKL-nya udah ada ya. SKL-nya apa aja untuk tiap dimensi itu, untuk penalaran, untuk kreativitas, untuk kolaborasi ya, dimensi-dimensi yang 8 dimensi tadi, itu ada standar kompetensi lulusannya. Nah, standar isi itu dirumuskan dengan mengacu ke SKL ya. Jadi materinya apa aja nih di SD, di SMP apa materinya, lingkup materinya apa aja, di SMA bagaimana apa aja lingkup materinya. Gitu ya. Jadi termasuk muatan pembelajaran sampai capaian pembelajaran itu nanti dituangkan di standar isi gitu ya. Ini kita lihat di pendidikan dasar dulu ya. Nah, ini apa namanya? Ada muatannya nih. Akhirnya kan ada materinya, ada muatan wajib, konsep keilmuan, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Nah, ini fokus muatan materinya, persiapan murid menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, menanamkan karakter, menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi. Nah, harus memuat mata pelajaran ini. Ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, ya bahasanya ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Matematikanya ada matematika dan teknologi digital, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, muatan lokal. Ini kalau kita lihat di matematika ternyata ada matematika dan teknologi digital ya. Karena memang di SD kan nggak ada pelajaran komputer. Nah, bagaimana siswa bisa apa namanya kompetensi itunya bisa tumbuh? Nah, ternyata disisipkannya ke muatan matematika gitu ya. Kalau di menengah juga mirip-mirip ya, tapi ada keterampilan atau kejuruan gitu ya. Di matematikanya sama, di bahasanya juga sama. Seperti itu. Itu untuk yang standar isi ya. Nah, ada juga muatan tambahan khusus ya ini tentang kesehatan misalnya gitu ya. Dan ada ini terkait dengan kesetaraan. Ya, jadi kan kalau kalian pernah dengar mungkin ada homeschooling gitu ya, ada paket A, paket B, paket C gitu ya. Itu sebenarnya apa namanya fasilitas ya yang dapat digunakan oleh warga negara gitu ya untuk mencapai kesetaraan. Tuh, misal dengan alasan tertentu, seorang nggak bisa mengikuti pendidikan di jenjang SMP. Nah, berarti sebagai penggantinya itu pakai paket B. Misal ada yang siswa itu lulus SD itu masuk pesantren ya. Misal, tapi pesantrennya itu pesantren yang hanya belajar agama aja. Ya, nggak ada kurikulum umumnya. Nah, tapi kan dia 3 tahun di situ. Itu. Nah, sebagai alternatifnya siswa itu tetap belajar pelajaran SMP ya, tapi mungkin porsinya juga jauh ya dari sekolah formal gitu. Di pesantren dia selain belajar agama, belajar juga ilmu umum, misalnya kayak kayak apa namanya pelajaran tambahannya lah kayak lesnya gitu ya misalnya. Nah, kemudian nanti di akhir dia mengikuti paket B. Nah, kalau dia bisa lolos ya berarti dia dianggap setara dengan yang SMP. Yang paket C juga mungkin karena satu hal misalnya nggak bisa eh, mengikuti pendidikan menengah gitu ya. Nah, akhirnya ikutnya paket C. Seperti itu. Nah, itu adalah berkaitan dengan kesetaraan pendidikan. Gitu. Nah, ini kalau apa nih lingkup materi ada peraturan. Oh, ini nggak bisa. Nggak usah diklik. Nah, itu adalah standar isi. Jadi yang berkaitan dengan muatan-muatan ya pada setiap jenjang pendidikan. Harus ada pelajaran apa aja. Kayak gitu itu adanya di standar isi. Nah, kalau di eh, standar proses ya ini adalah kriteria minimum proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai SKL.
Ya, jadi harus meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nggak bisa tuh di sekolah gurunya cuman ngajar doang, nggak bikin modul ajar, nggak bikin RPP gitu ya. Kemudian nggak mengembangkan perangkat pembelajaran, gitu. Ngajar aja. Terus habis itu nggak ada ujiannya gitu ya, nggak ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Jadi nggak ada proses penilaian prosesnya. Nah itu berarti tidak memenuhi standar. Ya, kalau memenuhi standar proses, kalau dia setidaknya meliputi ini perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Gitu ya. Di perencanaan itu harus dirumuskan. Ya. Jadi di modul ajar nih berarti ada pedomannya ya. Di situ harus ada capaian pembelajarannya apa. Nah, bagaimana cara untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian bagaimana menilai. Nah, jadi di bagian perencanaan itu juga sudah direncanakan bagaimana cara menilainya. Makanya di RPP atau di modul ajar itu ada nanti bagian asesmen, bagian penilaian. Harus direncanakan bagaimana kalian mau menilai ya apa proses atau hasil belajar siswa. Kayak tadi kan di RPS ya, itu kan dijelaskan kan tugas-tugasnya apa aja. Kemudian komponen penilaiannya seperti apa aja, berapa bobotnya masing-masing. Nah, itu harus sudah ada di bagian perencanaan. Gitu ya. Nah, kemudian ini harus ada di dokumen perencanaan, di RPP, di modul ajar, itu harus ada tujuan pembelajarannya apa, kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya apa saja, dan juga penilaian atau asesmen yang akan dilakukan itu apa, begitu ya. Jadi ini minimal, tadi kan dibilangnya standar ya, kriteria minimal, ini yang harus ada. Jadi kalau misalnya ada RPP atau modul ajar yang tidak menuliskan tujuan pembelajaran, nah berarti itu belum memenuhi standar. Atau di modul ajar itu belum dituliskan penilaiannya, asesmennya seperti apa. Nah, itu juga berarti belum memenuhi standar. Kayak gitu harus ada minimal 3 ini ya. Tujuan, langkah-langkah, kemudian penilaian. Nah, ini membahas tentang capaian pembelajaran. Kalian harus familiar ya dengan istilah capaian pembelajaran ini ya. Kalau apa namanya, setiap materi itu pasti ada eh, apa namanya untuk mengukur capaian pembelajaran tertentu. Kayak misalnya kalau di kuliah itu kan ada CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di jenjang pendidikan dasar menengah juga ada capaian pembelajaran untuk pelajaran matematika misalnya di fase D misalnya itu apa aja. Nah, hari ini kalau masih ada waktu saya akan coba tampilkan juga ya capaian pembelajaran untuk setiap fase ya dari fase A sampai fase F gitu. Nah, berikutnya ada cara untuk mencapai tujuan belajar ya. Bagaimana misalnya apa namanya metodenya, bagaimana eh, penggunaan perangkat teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu juga harus dituliskan ya. Ya, kalau di modul ajar tuh ada misalnya media pembelajarannya apa. Oke, nanti saya kasih kalian RPS juga ya, RPS untuk mata kuliah PPEP. Nah, itu kan juga ada ya, terkait dengan medianya apa, penilaiannya bagaimana, materinya apa saja. Nah, itu harus tertulis di sebuah rencana pembelajaran. Ya, itu standar proses. Berikutnya ada standar eh, terakhir ya, mungkin terakhir yang kita bahas adalah standar penilaian. Ya, nah, jadi ketika melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, itu ada prosedurnya ya. Yang pertama itu harus disusun dulu tujuan dari penilaiannya apa. Nah, kemudian dipilih atau dikembangkan instrumen penilaian. Nanti kalian sama Bu Elis belajar berbagai macam teknik dan instrumen penilaian. Nah, nanti kalian bisa memilih ya, misalnya untuk saat ini saat ngajarin materi A, kira-kira
teknik atau instrumen penilaiannya seperti apa itu bisa ditentukan. Nah, kemudian dilaksanakan penilaiannya ya dalam eh, penugasan atau ujian gitu ya. Ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu masuk ke prosedur penilaian. Nah, setelah dinilai jangan lupa setelah dilaksanakan proses penilaiannya jangan lupa dinilai ya, diolah hasil penilaian dan berikutnya dilaporkan gitu, dilaporkan apa namanya? Ada kan eh, rapot gitu ya. Kalau di eh, pendidikan dasar menengah tuh ada rapotnya. Kalau di kuliah kan kalian bisa lihat ada KHS gitu ya. Nah, itu adalah sebuah prosedur pelaporan gitu ya lewat rapot, lewat KHS gitu. Atau eh, apa namanya? eh, ya gitu ya, rapot, KHS, apalagi kira-kira pelaporan hasil penilaian. Ya, mungkin kalau kalian ujian kemudian dibagikan kertasnya, nah itu bagian dari pelaporan ya. Nah, tapi tidak kalau itu tidak formal ya. Nah, yang formal itu ya berupa nilai yang sudah diolah. Bentuk penilaiannya nanti ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Apa sih bedanya? Pernah dengar nggak? Bahkan anak-anak SD sekarang udah mulai pakai istilah itu di SD ya. Kalau apa gurunya nyampe ini ada penilaian formatif nih hari ini jam sekian atau ada ini jadwal penilaian sumatif. Apa kira-kira penilaian formatif dan sumatif? Bedanya apa? Kalau Kalau Mm-mm. Silakan Ramzi. kalau formatif tuh di tengah-tengah pembelajaran, kalau sumatif tuh di akhir pembelajaran ya, Bu. Oke, itu kalau dilihat dari segi waktunya begitu ya. Formatif itu selama proses pembelajaran ya, atau di tengah pembelajaran. Nah, kalau udah di akhir itu namanya sumatif. Oke, terima kasih Ramzi. Ada lagi yang punya pendapat atau pengetahuan tentang bentuk penilaian ini, Agnia? kalau buat fokusnya itu kalau formatif kan buat mantau perkembangan siswa selama Hmm, pembelajaran kayak gimana. Terus kalau sumatif itu tadi formatif, kalau sumatif itu hasil akhir dan dia mencapai standarnya atau enggak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, tadi kalau Ramzi dilihat dari segi waktunya ya, Agnia ini dari tujuannya ya. Eh, dari masing-masing formatif dan sumatif. Oke, betul ya. Ada lagi mungkin sebelum Mungkin kita baca sama-sama? mungkin dari contohnya Bu kalau misalkan formatif itu mungkin contohnya kayak ada Mm, PH penilaian harian. Jadi mungkin untuk setiap Oke. materi yang di setiap bab Mm, itu mm, biar gurunya tahu siswanya itu udah kayak udah mengerti atau belum itu diadakan PH. Terus mungkin mm, adanya mm. kuis ataupun diskusi gitu. Dan kalau misalkan sumatif itu kayak ya ujian akhir kayak ujian akhir semester ataupun kayak proyek besar ataupun ujian sekolah gitu Ibu. Oke, baik. Bagus ya itu tambahan dari Bunga, itu contohnya ya. Nah, tadi dari segi waktu, dari segi tujuan, dari segi apa contoh ya, bentuknya. Nah, dari penilaian formatif dan sumatif. Jadi sudah paham ya bedanya ya penilaian formatif dan sumatif ya. Nah, ya betul. Dari penilaian formatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran ya, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan ya. Jadi dia itu eh, tujuannya untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi tadi ada di tengah-tengah pembelajaran ya Ramzi bilang. Nah, contohnya tadi misalnya melalui apa bisa observasi ya, kemudian ada penilaian harian begitu ya. Kemudian atau ada kuis kan di tengah-tengah proses pembelajaran. Nah, itu penilaian formatif. Kalau penilaian sumatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar ya. Sebagai dasar penentuan dia naik kelas nggak, dia lulus nggak. Nah, itu penilaian sumatif. Makanya di akhir ya. Contohnya misalnya tadi ada UAS gitu ya atau UAN, UN. Nah, itu adalah contoh penilaian sumatif. Ya, betul ya. Ya. Nah, ini ada lebih lanjut lagi ada penentuan kenaikan kelas, penentuan kelulusan gitu ya. Jadi eh, bagaimana kriterianya supaya siswa itu naik kelas gitu. Atau siswa itu harus lulus ya. Kalau kelas 6, kelas 9, kelas 12, nah itu kan harus ditentukan ya.
kelulusannya. Kayak gitu. Oke, itu ya berkaitan dengan standar penilaian. Nah, kita sudah membedah nih ya standar-standar yang berkaitan ya dengan pendidik secara langsung ya. Apa namanya? Standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses serta standar penilaian. Kalau yang lainnya ini ya boleh ya buat dibaca-baca aja, tapi di luar eh, ini ya, di luar bahasan mata kuliah kita itu. Oke, nanti eh, apa namanya bisa dibaca-baca lagi kalau mau eh, apa namanya butuh informasi ini bisa dibuka-buka lagi aja ya websitenya itu. Oke, baik sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, kalau nggak ada, tadi saya mau sampaikan tentang apa namanya capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Baru saya share screen. Nah, jadi setiap mata pelajaran itu ada capaian pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan coba membedah ya capaian pembelajaran untuk mata pelajaran matematika dari fase A sampai fase F. Apa tuh maksudnya fase-fase? Kita kan taunya kelas 1, 2 sampai kelas 12 ya. Kalau fase-fase ini pernah tahu nggak? Kelas, Bu. Kelas juga, Bu. Kelas juga ya. Kalau fase A tuh kelas berapa? 1 sampai 3, seingat saya. 1 sampai 3. Kalau fase B, SD ya berarti tadi ya fase A ya. Kalau kalau SMP mulai dari fase apa? D sampai D, ya. B, SMP udah masuk mulai dari B, D, fase D, Bu. D ya. Dadu. Oke. Nah, ini kita coba lihat ya. Di capaian pembelajaran untuk eh, mata pelajaran matematika ya. Nah, ini capaian pembelajaran atau sering disingkat CP gitu ya, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fasenya. Ya, dari mulai di matematika itu fase A udah ada ya pelajaran matematika, sampai di fase F juga masih ada ya. Jadi apa namanya? Di seluruh fase itu siswa belajar matematika. Ya, tadi betul ya. Fase SMP itu mulai dari D, tapi A tadi bukan sampai 3 ya. Fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2. Kalau fase B itu dari kelas 3 sampai kelas 4. Fase C dari kelas 5 sampai kelas 6. Nah, fase D itu kelas 7 sampai 9. Jadi SMP ini hanya ada di satu fase ya, yaitu fase D. Nah, sedangkan fase E itu kelas 10. Nah, kemudian fase F itu kelas 11 dan 12. Seperti itu. Nah, CP ini menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Kan di kurikulum Merdeka itu pernah ada ini ya, P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Mungkin kalian kalau punya adik yang pakai kurikulum Merdeka, nah tuh ada tuh P5 kayak gitu ya. Atau kalau kalian punya apa, biasanya mahasiswa tuh suka punya murid les gitu ya, tuh ada P5 dan seterusnya gitu ya. Yang mereka sekolahnya pakai kurikulum Merdeka. Nah, ini kalau P5 itu tidak merujuk pada CP ya. Nah, karena lebih diutamakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mengembangkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi itu di luar CP. Nah, CP ini dirancang dengan berpijak pada standar nasional pendidikan, terutama standar isi yang tadi kita bahas ya. Jadi ketika apa namanya eh, mau merancang pembelajaran dan juga merancang penilaian pembelajaran itu tidak perlu lagi merujuk ke standar isi,
tapi langsung bisa merujuk pada CP gitu ya. Jadi ini lebih teknis CP itu. Kalau kalian mau membuat modul ajar, kemudian membuat bahan ajar, media pembelajaran, mau bikin instrumen penilaian, nah itu merujuknya pada CP ya. Jadi harus tahu CP apa nih yang akan diukur, yang akan dicapai ya apa, dengan modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran serta instrumen penilaian yang kalian kembangkan. Gitu. Jadi harus merujuk pada CP yang tertentu gitu. Nah, CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran ya. Oke, ini eh, pengantarnya aja. Kita langsung ke apa namanya CP untuk matematika di setiap fasenya ya. Tapi sebelum ke sana, ini ada rasionalnya ya. Kenapa mata pelajaran matematika itu penting gitu. Jadi kalau misalnya kita kan sering ya sebagai calon guru gitu maupun guru matematika pendidik ya di bidang matematika itu mendapat pertanyaan ini gitu ya. Kenapa sih harus belajar matematika gitu? Emang matematika buat apa dan seterusnya gitu. Nah, sebetulnya di sini ya di dokumen ini di kurikulum gitu ya sudah ada rasional dari mata pelajaran matematika gitu. Kenapa akhirnya matematika itu harus dipelajari? Nah, nanti juga ketika kalian menulis skripsi ya, biasanya di bagian pendahuluan, di bagian latar belakang tuh pasti cerita dulu tentang pentingnya pelajaran matematika seperti itu. Nah, ini bisa merujuk ke sini ya, merujuk ke kurikulum gitu ke rasional mata pelajaran matematika. Tuh. Ini kenapa matematika itu punya peran penting. Nah, sebenarnya kalau di sini kan disebutnya matematika merupakan ilmu atau pengetahuan tentang belajar atau berpikir logis yang sangat dibutuhkan manusia untuk hidup yang mendasari perkembangan teknologi modern. Nah, kemudian matematika punya peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Jadi ketika belajar IPA gitu, fisika, kimia itu butuh matematika juga. Makanya di prodi pendidikan fisika, prodi pendidikan kimia, prodi pendidikan biologi ya di FMIPA itu mereka belajar kalkulus, belajar matematika dasar gitu. Jadi kami dosen matematika eh, ngajar juga di prodi lain ya, terutama untuk mata kuliah itu matematika dasar dan kalkulus gitu. Karena memang matematika punya peran penting di dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, kemudian dia dapat apa sebagai alat untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi, mengasah, melatih kecakapan berpikir yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Gitu. Makanya kalian mungkin sering lihat orang matematika itu cenderung lebih logis ya dalam berpikir gitu. Biasanya kalau dia pintar matematika, di pelajaran lainnya juga nggak terlalu ada masalah. Biasanya seperti itu ya, karena memang sudah terbiasa berpikir logis, terbiasa apa namanya memecahkan masalah ya, berpikir kritis, kreatif dan seterusnya gitu. Di sini mata pelajaran matematika membekali peserta didik tentang cara berpikir, bernalar, dan berlogika yang melalui aktivitas mental tertentu yang membentuk alur berpikir yang berkesinambungan dan berujung pada pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika. Nah, ini sebenarnya objek matematika itu adalah fakta, konsep ya, dan prosedur ya yang meliputi prinsip, operasi, relasi, dan seterusnya. Itu. Jadi yang merupakan objek dari kajian matematika itu fakta, konsep, prosedur, hukum ya atau aturan-aturan gitu. Nah, karena terbiasa apa mengkaji ini ya, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, operasi dan lain sebagainya, nah, maka jadi apa namanya eh, alur berpikirnya itu cenderung lebih sistematis ya, lebih logis seperti itu. Orang yang belajar matematika sehingga em, dari serangkaian penjelasan tadi ya disimpulkanlah bahwa ya materi matematika itu penting ya itu rasionalnya kenapa matematika akhirnya harus diajarkan pada semua fase ya di setiap jenjang
pendidikan. Nah, dia nanti kalau kalian baca dokumen ini ada pertanyaan reflektif ya di setiap akhir sub bahasannya. Ketika tadi kita bahas rasional mata pelajaran, apa sih eh, yang membuat mata pelajaran ini penting? Apakah bisa dipahami tujuan utamanya? Nah, ini penting melakukan refleksi ya setiap kita mempelajari sesuatu. Nah, bagus juga nih di dokumen ini di setiap akhir sub pembahasan ada uh, refleksinya gitu ya. Oke. Kemudian tadi rasionalnya, sekarang tujuannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran matematika tadi mengapa pelajaran matematika itu penting? Dijawab tadi ya di bagian rasional. Nah, pertanyaan berikutnya, buat apa belajar matematika? Nah, itu ada di bagian tujuan ininya. Untuk memahami materi pembelajaran matematika nih, ini dibaca sendiri aja ya nanti ya. Eh, oh, enggak. Ini perlu saya sampaikan. Nah, jadi kita perlu tahu ada beberapa kemampuan berpikir matematis ya yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, ini nanti terkait sama penelitian kalian juga gitu ya. Eh, Misalnya kalian mau meneliti tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Kenapa sih itu dianggap penting? Nah, salah satunya ya karena itu di salah satu tujuan dari mata pelajarannya ya. Yang pertama itu memahami, yang kedua itu menggunakan penalaran, yang ketiga itu adalah memecahkan masalah, yang keempat itu mengomunikasikan gagasan ya, yang kelima itu mengaitkan materi pembelajaran dengan apa materi lainnya di matematika atau bahkan dengan bidang ilmu lainnya gitu ya. Nah, yang keenam ini berkaitan dengan afektifnya ya. Jadi ini kalian bisa kaji nih masing-masing ini ya tentang pemahaman konsep matematis, tentang penalaran matematis, tentang pemecahan masalah matematis, tentang komunikasi matematis, tentang mengaitkan itu koneksi ya, koneksi matematis dan tentang sikap-sikapnya ini afektifnya ya. Sikap menghargai, kemudian rasa ingin tahu, eh, minat, motivasi, dan seterusnya. Ini semua dirangkum menjadi apa namanya satu istilah yaitu disposisi matematis. Ya, ini berkaitan dengan aspek afektif. Jadi belajar matematika itu bukan cuman bertujuan untuk eh, mencapai hal yang bersifat kognitif tadi ya. Nomor 1 sampai 5 kan ini kognitif ya. Pemahaman, penalaran, komunikasi, kemudian koneksi, ya itu kan sifatnya kognitif. Nah, tapi kalau yang nomor 6, disposisi matematis ini bersifat afektif. Nah, matematika juga bertujuan untuk itu. Gitu. Jadi, eh, kita tidak mengharapkan siswa yang misalnya pinter 1 sampai 5-nya, nah, tapi eh, apa namanya nomor 6-nya ini memprihatinkan misalnya, gitu ya. Makanya sebagai pendidik itu jangan mengabaikan juga poin yang nomor 6 ini. Itu harus ditumbuhkan ya dalam diri siswa atau peserta didik atau murid. Gitu. Ini terkait siswa, peserta didik, murid itu juga beda-beda ya tergantung kurikulumnya. Dulu awal-awal kita pakai istilah siswa. Terus berubah lah istilah siswa itu jadi peserta didik. Nah, sekarang nih di yang menteri yang baru, nah itu istilahnya jadi murid. Balik lagi ya ke zaman dulu banget tuh murid gitu. Makanya kalau di dokumen-dokumen tertentu mungkin kalian lihat itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada LKS, lembar kerja siswa. Nah, sebenarnya yang terbaru itu adalah LKM, lembar kerja murid. Sebenarnya mah isinya mah sama ya. Istilahnya aja yang beda. Tuh. Nah, kemudian ini ada reflektifnya lagi. Oke, ini kita lewatin ya yang reflektifnya. Nah, kemudian ini juga yang penting. Jadi di pelajaran matematika itu yang perlu kita ketahui ada elemen konten dan elemen proses. Kalau elemen proses ini ya berkaitan dengan apa namanya kemampuan tadi ya, penalaran, pembuktian matematis, pemecahan masalah, komunikasi matematis, representasi matematis, koneksi matematis ini
adalah elemen proses dari mata pelajaran matematika. Nah, yang ini, yang atas itu adalah elemen konten. Jadi apa aja sih yang dipelajari di matematika, gitu ya. Kalau kalian mau tahu di SMP itu belajar apa aja kontennya. Nah, ini semuanya itu dari SD sampai SMA itu mengacu pada elemen yang hampir sama. Yang pertama itu bilangan, ya. Bilangan itu membahas tentang angka ya sebagai simbol, operasi hitung, pecahan, urutan ya dan lain sebagainya itu tuh masuk di kajian elemen bilangan. Kalau aljabar itu tentang aljabar formal, bentuk-bentuk simbol, pola bilangan tuh masuknya aljabar ya. Rasio atau perbandingan, relasi, persamaan, pertidaksamaan itu masuknya ke kajian elemen aljabar. Nah, kalau eh, ada pengukuran, pengukuran itu misalnya kita mau ukur besaran tertentu, berapa skalanya, berapa luas daerah, berapa volume gitu ya. Kemudian berapa kecepatan itu berkaitan dengan pengukuran. Nah, kalau geometri ini berkaitan dengan bentuk-bentuk bangun ya, bangun datar, bangun ruang. Jadi kalau kita belajar eh, geometri, mengajarkan bangun ruang misalnya gitu ya, mengajarkan bangun ruang itu kan ada tentang jaring-jaringnya ya. Orang tua jaring-jaringnya, kemudian karakteristik dari kubus misalnya apa aja punya sekian sisi dan seterusnya. Nah, itu ada di elemen geometri. Tapi ketika sudah masuk ke bagaimana menentukan luas permukaan kubus, bagaimana menentukan volume kubus, itu masuknya ke elemen pengukuran gitu. Jadi bab bangun ruang misalnya itu mencakup elemen pengukuran dan juga elemen geometri. Nah, berikutnya ada elemen analisis data dan peluang. Ya, ini kalau belajar peluang, belajar statistika gitu ya. Atau kalau di SD tuh udah mulai tentang diagram-diagram. Nah, itu ada di kajian elemen ini, analisis data dan peluang. Nah, terakhir ada kalkulus. Nah, kalau kalkulus ini nggak semua ya. Ini hanya sebagai pilihan ya di kelas 11 dan 12. Gitu ya, ada fungsi kontinu, kemudian limit, diferensial, integral, dan seterusnya itu eh, di bahan kajian elemen kalkulus. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus tahu, misalnya nanti kan mau mau bikin modul ajar apa? Modul ajar tentang eh, apa persamaan kuadrat misalnya, itu tuh udah ada di elemen mana gitu. Kalau ini tadi yang elemen prosesnya ya. Nah, ini mungkin sedikit lagi kita akan bahas tentang capaian pembelajaran dari setiap fase ya. Untuk fase A, fase B, fase C, nah itu mungkin nanti kalian bisa baca sendiri ya. Itu kan untuk jenjang SD. Kita fokus mulai di fase D ya. Untuk kelas 7, 8, 9. Nah, setiap akhir fase ini ada tujuannya ya. Tujuan yang diharapkan. Nah, pada akhir fase D, peserta didik itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep-konsep, keterampilan matematika, nah, kemudian mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan irasional, rasional, bilangan desimal, berpangkat, akar gitu ya, kemudian pemfaktoran, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali ya. Ini adalah calon materi ya pada jenjang SMP, berarti kalau fase D itu kan SMP ya. Nah, jadi udah ada nih amanatnya, aturannya. Di fase D itu apa saja apa namanya tujuan akhir fase D itu apa? Kalau udah di akhir fase D itu siswa harus bisa ngapain aja. Nah, ini udah dijelaskan. Makanya nanti materi-materi kalau penyusun buku paket gitu ya, eh, kadang kan kita bingung di SMP ini belajar topik apa aja ya. Nah, lihat dari sini. Lihat dari eh, tujuan atau capaian pembelajaran dari fase D. Gitu ya. Nah, di fase E juga demikian. Ada lagi ininya apa namanya akhirnya ya. Apa tujuan akhir di fase E apa yang sudah harus dicapai oleh siswa. Itu fase F juga demikian. Kayak gitu. Nah, dari situ diturunkanlah ke capaian pembelajaran. Ya, setiap fase udah berdasarkan elemennya. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya di fase fase E sini lah ya, di fase E biar satu halaman ini. Di fase E
Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat menggunakan barisan dan deret. Nah, ini kita identifikasi ya. Kayak yang ini, mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ini kira-kira masuk ke elemen apa? Elemen apa ini? Kan tadi ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada elemen pengukuran, ada elemen apa lagi? Geometri, ada elemen analisis data dan peluang, ada elemen kalkulus. Kalau yang saya eh, blok biru ini elemen apa? Aljabar gak sih? Bilangan. Aljabar atau bilangan? Nah, nanti dicek lagi ya di atas ya, bilangan itu deskripsinya apa? Betul, ini elemen bilangan ya. Sifat-sifat operasi bilangan itu bilangan berpangkat itu ada di elemen bilangan. Nah, kalau ini menggunakan sistem persamaan linear, persamaan ketidaksamaan linear, fungsi kuadrat dan seterusnya, ini masuk ke elemen apa? Aljabar bukan, Bu? Aljabar, Ibu. Betul, ini aljabar ya. Nah, kemudian ada menginterpretasi, membandingkan himpunan data berdasarkan distribusi data, mengevaluasi laporan berbasis statistika. Ini elemen analisis data dan peluang kan ya. Termasuk di sini, termasuk sampai sini ya menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi. Nah, ini sampai sini nih, maaf. Nah, ini masuk ke elemen analisis data dan peluang gitu ya. Nah, kalau di sini nih, nah ini yang tadi saya bilang, ini ada membuat jaring-jaring bangun. Nah, ini apa? Elemen apa? Geometri, Bu. Betul, geometri. Tapi kalau di sini menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun data dan bangun ruang terhadap ukuran panjang dan luas ya nih. Menentukan luas Elemen permukaan dan volume. pengukuran. Betul, pengukuran ya. Walaupun sama-sama kajiannya itu bangun ruang atau bangun datar, tapi elemennya bisa pengukuran, bisa geometri gitu ya. Baik. Nah, ini capaian pembelajarannya. Nah, di sini nah, jelas di sini ya. Untuk bilangan di fase A apa aja? Ini sebenarnya yang tadi panjang di atas itu nah dibuat dalam tabel gitu ya. Di kalau fase A fase B. Nah, kita di fase ini. Kalau di aljabar sorry di fase A aljabarnya sampai mana? Nah, kita di fase D nih, nah di fase D, E, F ya. Kalau di fase D itu apa aja? Nah, makanya di sini jelas nih di fase D materinya nanti apa aja, lihat dari capaian pembelajaran di eh, tiap elemen di masing-masing fase ini. Tuh, kalau aljabar apa aja, pengukuran apa aja gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini nanti kalian saat membuat apa perangkat pembelajaran ya sebagai tugas proyek pertama, kalian perlu tentukan capaian pembelajarannya, gitu ya. Nah, misalnya kalau kalian kan belum, kalau capaian pembelajaran mungkin kan harus lihat ya eh, dokumennya tertulis apa. Tapi kalau yang kalian tahu, oh kalian tahu di SMP tuh ada materi apa? Ada materi tentang hmm, pecahan, misalnya gitu ya. Atau di SMP itu ada materi barisan dan deret gitu ya. Nah, di SMA ya misalnya ada barisan dan deret. Nah, itu berarti eh, apa namanya? Kalian itu pilih elemennya yang mana gitu. Misalnya gini, eh, capaian pembelajaran yang kalian pilih adalah menerapkan barisan dan deret. Siswa dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri termasuk sampai sini aja misalnya. Kayak gitu. Jadi capaian pembelajaran yang nanti kalian tulis di modul ajar itu dipotong aja berdasarkan materi yang mau kalian sampaikan. Kayak gitu ya. Terus atau kalian misalnya mau ngomongin eh, kelas 8 tuh ada materi relasi dan fungsi ya. Nah, berarti kalian ambil yang ini nih, capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi
domain, kodomain rank, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasang berurutan, dan grafik. Gitu. Atau kalau mau sampai fungsi linearnya berarti sampai sini. Terus ini ya. Nah, tergantung. Jadi yang mau kalian bahas tuh mana? Diambil aja dari sini ya. Apa redaksinya. Seperti itu ya dari dokumen ini, dari dokumen capaian pembelajaran. Karena tadi salah satu standar dari perencanaan pembelajaran adalah adanya tujuan pembelajaran ya. Nah, ini berkaitan dengan capaian pembelajaran. Jadi di modul ajar atau di RPP itu harus dituliskan capaian pembelajarannya apa. Nah, kita bisa lihat dari sini. Gitu ya. Oke. Itu sih yang perlu apa namanya kalian ketahui ya di pertemuan pertama ini. Nanti eh, pekan depan kita masih ada pemaparan materi dari saya berkaitan dengan kurikulum ya, terutama berkaitan dengan deep learning ya. Oke. Eh, untuk hari ini kan kita membedah banyak dokumen ya, mulai tadi dari Standar Nasional Pendidikan, kemudian apa namanya tadi terakhir ada capaian pembelajaran, gitu ya. Nah itu tolong dipelajari kembali. Nah sebagai apa namanya penugasan individunya, kalian coba buat ringkasan berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan ya. Tadi kan standar nasional pendidikan ada 8 ya. Ada 8, kemudian yang kalian jelaskan lebih lanjut cukup standar yang tadi saya bahas ya. Dari standar apa SKL, standar isi, standar proses sampai standar penilaian gitu ya. Kemudian juga buat ringkasan tadi capaian pembelajaran ya untuk fase D, E, dan F. Elemennya apa aja, itu diringkas aja ya dari tadi yang udah saya tampilkan ya. Kalau menurut kalian ini udah ringkas ya berarti ya dituliskan ulang atau apa ya, ini untuk bahan belajar aja memastikan bahwa kalian sudah membaca dan memahami ini. Nah, bentuk ringkasannya seperti apa? Ya, maaf, bentuk ringkasan seperti apa itu apa bebas ya. Kalian misalnya mau bikin berupa mind mapping atau bikin berupa infografis atau berupa tabel-tabel gitu ya atau berupa apa paragraf apa segala macam itu dibebaskan ya. Kalian boleh menuliskannya dalam bentuk apa saja gitu ya. Berkaitan dengan eh, SNP dan juga capaian pembelajaran di khusus fase D sampai F mata pelajaran matematika. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ibu saya izin make sure lagi buat tugas individu hari ini. Ya, Itu silakan. disuruh buat ringkasan berdasarkan standar nasional pendidikan dan capaian Hmm, pembelajaran untuk fase D, E, dan F. betul. Gitu Ya. ya. Jadi apa yang sudah kita bedah hari ini kalian buat ringkasannya. Tadi kan ada beberapa hal yang di skip kan ya. Karena kalau dibaca terlalu panjang gitu ya, terlalu memakan waktu. Nanti kalian baca sendiri gitu dan eh, apa buat ringkasan atau resumenya gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin? Cukup ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa cukupkan untuk perkuliahan ini karena masih pertemuan pertama ya. Jadi dan apa kajiannya juga tadi terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah lengkap ya ada di web dan dokumen CPL-nya ya, dokumen CP-nya. Ntar mungkin saya eh, kirim coba di sini ya sekalian di chat Zoom ya. Hmm. Ibu maaf, saya mau tanya lagi. Untuk Hmm. pengumpulan tugas individu ini di G Drive atau gimana ya, Bu? Oh iya, kita di G Drive aja ya. Nanti tolong buatkan PJ G Drive-nya karena biasanya saya tuh lewat LMS ya.
sebenarnya lebih enak lewat LMS karena kan itu lebih privasi ya untuk penugasan-penugasannya. Nah, tapi info dari kemarin itu dari pengelola LMS, semester ini sepertinya belum bisa digunakan karena UNJ mau migrasi dari LMS yang sekarang ke MOOC gitu ya, kalau nggak salah. Pantesan kemarin saya bisa login pas mau attach file itu, pas mau melampirkan file tuh gagal terus. Bahkan mahasiswa tuh buat login aja susah gitu. Nah, ternyata memang lagi ada apa namanya perbaikan gitu ya. Entah perbaikan entah apa sehingga nggak bisa diakses gitu. Jadi kita login drive aja ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama. Oke, saya lagi melampirkan ini RPS. Nah, itu mudah-mudahan bisa kebuka ya file yang saya kirim di chat Zoom. Ada tentang capaian pembelajaran sama RPS untuk PPP. Kalau tadi websitenya udah saya ketikkan juga ya di chat Zoom. Oke, baik. Oh, mungkin satu lagi deh sekalian. Apa namanya? PowerPoint tadi ya, yang ringkasan RPS itu ya. Nah, tapi tadi eh, ini untuk PowerPoint-nya mungkin ada yang perlu diperbaiki gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, oke. Oh, kalau kelas B itu pekan kedua itu masih daring ya? Kelas B ya jadwalnya ya. Oke. Iya, Ibu, masih Jadi daring. bisa lanjut dong ya sampai Lebaran harusnya liburannya. Atau ada yang luring? Ada mata kuliah tertentu yang minta luring dosennya nggak? Sejauh ini belum ada kan? Masih sesuai jadwal ya. Ya kalau Iya. yang di kampung sebenarnya bisa lanjut tuh kemarin ya dari liburan kuliah sampai nanti libur Lebaran gitu ya. Oke. Berarti pekan depan kita masih daring ya. Jadi agak lama kalau melampirkan file di sini. Baik, sudah ada di chat Zoom ya, silakan di-download. Mudah-mudahan bisa, kalau enggak nanti PJ bisa minta ke saya ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Ibu. kasih. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama saya. Liv ya.